Baik Bapak Ibu sekalian, demikian komitmen dari segenap jajaran di Kabupaten Gunung Kidul dan tentu juga pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada satu yel-yel yang luar biasa tadi Bapak Ibu, bersama Kemendikbud Kabupaten Gunung Kidul lebih unggul. Kalau kami ada satu lagi Bu, meskipun makan tiwul Kabupaten Gunung Kidul tetap unggul. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi tujuan dari berbagai upaya transformasi peningkatan mutu pendidikan itu adalah untuk bagaimana mewujudkan apa yang menjadi visi pendidikan Indonesia, yaitu terwujudnya insan atau manusia Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berkepribadian yang kita sebut dengan pelajar Pancasila, bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa gotong royong, dan memiliki karakter kebinekaan global. Nanti kita akan lihat satu persatu ada di bagian tengah. Mudah-mudahan, lanjut Pak Ludi. Mudah-mudahan video tadi tidak termasuk bagian 30 menit ya, ternyata videonya agak panjang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, inilah kondisi yang kita harapkan dari sekolah kita, Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana suatu lingkungan sekolah itu betul-betul sebagai sebuah lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Tidak ada potensi stres dalam diri siswa, tidak ada ketakutan dengan siswa lain, apalagi takut dengan guru, demikian pun bagi guru gitu. Kemudian pembelajaran betul-betul bagaimana berpusat kepada pengembangan potensi siswa yang antara satu dengan lainnya memang berbeda-beda. Dan bagaimana sekolah bisa melakukan perencanaan dengan berbasis data yang ada dan dari baseline refleksi-refleksi diri yang dimiliki. Dan guru melakukan perbaikan, melakukan refleksi dan perbaikan secara berkelanjutan, dan adanya saling sharing antara sekolah satu dengan lainnya untuk saling berkompetisi dalam meningkatkan mutu. Nah, untuk inilah maka Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan apa yang disebut dengan sekolah penggerak. Sehingga sekolah penggerak ini Bapak Ibu sekalian diharapkan nanti sebagai katalis di dalam upaya mempercepat kemajuan pendidikan, peningkatan dan juga pemerataan mutu pendidikan. Katalis itu kalau di dalam istilah kimia, kebetulan saya background-nya guru kimia, ada istilah katalisator ya. Jadi katalisator itu adalah sesuatu yang ditambahkan dengan tujuan untuk mempercepat reaksi. Kalau di kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, kita melihat di kampung itu ada satu kearifan lokal kalau ibu-ibu memasak air ya, membuat air panas gitu ya. Dimasukkan ke dalamnya itu logam, misalnya sendok gitu. Tujuannya apa? Tujuannya si sendok itu menjadi panas. Dan ketika si sendok itu seiring panas dirinya, si sendok itu akan mempercepat panasnya air. Nah, kira-kira sekolah penggerak itu seperti itu. Dia akan memanasi dirinya dan seiring dia memanasi dirinya itu menimbulkan atau mempercepat panasnya sekolah-sekolah yang lain. Itu kira-kira sekolah penggerak sebagai katalis. Lanjut Pak Ludi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekolah penggerak ini memang memiliki keunggulan dari sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini merupakan penyempurnaan ya, pelengkap dari program-program transformasi sekolah-sekolah yang sebelumnya. Seperti kita tahu Bapak Ibu, sebelumnya kita mempunyai program-program misalnya sekolah rujukan, sekolah model, dan bahkan jauh sebelumnya ada yang namanya RSBI ya, Sekolah Rintisan Bertaraf Nasional dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirnya sekolah penggerak ini bisa dikatakan sebagai penyempurna yang memadukan semua tadi itu. Mengapa? Karena yang pertama, di sini akan ada upaya penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara bersama-sama. Yang kedua, Bapak Ibu, intervensi yang dilakukan itu holistik. Jadi ya SDM-nya yang mengarah pada pembelajarannya dan juga bagaimana manajemen pengelolaan sekolahnya, bagaimana perencanaan, digitalisasi pengelolaan sekolah yang juga pada pembelajarannya, dan bagaimana daerah kita dorong, kita bersamai supaya betul-betul memberikan pendampingan kepada semua satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ruang lingkup tidak terbatas ya. Jadi kalau dulu misalnya RSPI itu kan pada sekolah tertentu ya. Kalau sekolah penggerak ini tidak, semua sekolah nanti akan kita sentuh dan intervensi. Yang keempat, Bapak Ibu, pendampingan yang dilakukan ini secara 3 tahun berkelanjutan secara simultan.
Jadi yang tahun ini akan didampingi 3 tahun. Yang tahun depan akan masuk lagi tambah 7.500 sekolah ya secara nasional akan didampingi lagi secara 3 tahun ke depan. Kemudian yang kelima penguatan integrasi ekosistem sekolah. Kita ada wadah musyawarah kepala sekolah, MGMP, musyawarah pengawas. Nah, itu nanti akan kita refreshment sehingga menjadi ekosistem yang bisa mempercepat proses pengimbasan kepada sekolah-sekolah yang lain. Dan saya bisa menambahkan satu lagi, apa yang terjadi atau apa yang ada di sekolah penggerak ini dari intervensi Kemdikbud ini mempunyai kelebihan karena kita lakukan secara terpadu. Kalau sebelumnya kebetulan ini ada Pak Dirjen perwakilan dari Dirjen GTK Pak Praptono. Sebelumnya Dirjen GTK itu dengan sasaran tugas kepada SDM, guru dan tenaga kependidikan melakukan penguatan kepala sekolah, pengawas, diklat kepada guru. Jadi sasarannya guru. Dirjen PAUD Dikdasmen melakukan intervensi sasarannya sekolah, tapi dengan program masing-masing. Jadi kadang-kadang agak nggak ketemu gitu. Nah sekarang ini dijadikan satu, Dirjen GTK dengan Dirjen PAUD Dikdasmen bersama-sama menggarap gurunya, menggarap kepala sekolahnya melalui sekolah penggerak. Itu kelebihannya. Lanjut Pak Ludi. Ya Bapak Ibu sekalian, ini gambaran sekolah kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kita berharap Bapak Ibu sekalian, sekolah-sekolah kita itu berada di posisi predikat yang keempat ini. Nyaman, inklusif, menyenangkan, berpusat pada murid, perencanaan berbasis data dan hasil refleksi, guru terus melakukan refleksi secara secara kesadarannya sendiri, melakukan perbaikan dan terjadi proses pengimbasan. Seperti itu yang diharapkan. Siswa tidak ada suasana stres, tidak ada perundungan, siswa tidak takut kepada guru dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Pertanyaannya, apakah sekolah-sekolah kita sudah ada di kondisi seperti ini? Mungkin Bapak Ibu tidak dalam posisi yang mutlak sudah kita dapatkan sekolah-sekolah ini, apalagi untuk di Jogja ya. Tetapi Bapak Ibu, saya kira kita sama-sama sepakat bahwa masih banyak yang sekolah-sekolah di tahap ketiga, kedua, dan bahkan ke-1. Yang seperti di tahap ketiga itu perundungan masih terjadi ya, suasana siswa tidak nyaman di sekolah masih terjadi ya. Kemudian apalagi di tahap kedua, di tahap 1 perundungan masih menjadi budaya dan lain sebagainya. Nah, melalui sekolah penggerak ini Bapak Ibu bagaimana akan dilakukan akselerasi sehingga sekolah yang berada di tahap 1 kondisinya itu dapat meningkat menjadi ke tahap kedua bahkan ketiga. Demikian pun yang kedua ke lebih lagi dan seterusnya. Yang di tahap keempat ya lebih lebih mantap lagi. Kira-kira seperti itu yang diharapkan secara berkesinambungan dari sekolah penggerak ini. Lanjut Pak Ludi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian akan ada 5 intervensi yang dilakukan sebagai treatment dalam sekolah penggerak ini. Saya mulai dari yang paling bawah. Itu yang kita lakukan pertama adalah pendampingan konsultatif dan asimetris. Nanti kita akan bahas secara cepat di bagian belakang. Kemudian yang kedua penguatan SDM, yang ketiga pembelajaran dengan paradigma baru, yang keempat perencanaan berbasis data dan hasil refleksi, yang kelima adalah digitalisasi sekolah. Lanjut Pak Ludi. Bapak Ibu sekalian, konsultatif dan asimetris ini sebagai treatment pertama ini. Konsultatif artinya kementerian membersamai mendampingi pemerintah daerah bersifat kesejawatan gitu ya. Kesejawatan untuk konsultasi, saling diskusi bagaimana memajukan sekolah. Dan yang kedua Bapak Ibu, pendampingan ini bersifat asimetris. Asimetris itu ya lawan kata dari simetris. Kalau di matematika simetris itu bangun yang seimbang sama, kira-kira seperti itu ya. Kalau di IPA itu, di biologi itu istilah asimetris itu untuk istilah di hewan invertebrata itu ya, hewan yang tidak bertulang belakang, yang memiliki bentuk tidak beraturan, berbeda dengan satu dengan lainnya gitu. Jadi pendampingan asimetris yang dimaksud nanti adalah pendampingan yang kita lakukan itu tidak harus sama antara kabupaten satu dengan kabupaten lain, antara provinsi satu dengan provinsi lain. Bisa berbeda-beda menyesuaikan dengan potensi, daya dukung, dan juga kearifan lokal. Kira-kira seperti itu. Dan nanti melalui UPT, LPMP, dan BP PAUD Dikmas, didampingi oleh Dirjen GTK dan Dirjen PAUD Dikdasmen, kita akan lebih memperkuat lagi membersamai pemerintah daerah. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah penguatan SDM. Tentu Bapak Ibu sekalian,
ujung tombak dari keberhasilan pendidikan itu ya ada di yang pemegang senjata di paling depan. Siapa itu? Guru, kepala sekolah, dengan pengawas. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagian dari intervensi yang menjadi prioritas di sekolah penggerak ini adalah bagaimana meningkatkan kompetensi keprofesionalan dari kepala sekolah dan guru, termasuk pengawas dan penilai untuk di PAUD dan untuk di PAUD ya, melalui pelatihan dan juga pendampingan melalui lokakarya dan lain sebagainya. Ada proses coaching yang diharapkan sangat efektif. Karena apa? Karena coaching itu nanti akan didampingi oleh tim ahli ya, pendamping ahli yang memang itu disiapkan secara khusus, dibekali, disiapkan dan direkrut dari orang yang berpengalaman menjadi tim coach ahli untuk kepala sekolah dan juga guru di sekolah penggerak ini, dan pendampingannya dengan pola coaching one to one. Jadi person to person. Satu ke sekolah akan didampingi oleh satu coach ahli. Kemudian bagaimana SDM, guru, kepala sekolah dan pengawas bisa meningkat kapasitasnya di bidang teknologi dengan platform-platform yang nanti akan diperkenalkan, ada platform-platform baru. Kita bersyukur untuk Yogyakarta kita punya platform apa ini namanya Jogja Belajar, dan di Gunung Kidul ini juga TIK-nya luar biasa karena ada dukungan dari Microsoft ya. Bahkan apa ini namanya anugerah Ki Hajar untuk Jogja jatuh di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi profesiat Bu. Lanjut Pak Ludi. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini merupakan bagian yang menjadi core juga dari program sekolah penggerak. Karena apa Bapak Ibu, seperti kita ketahui, anak-anak kita yang datang di satu sekolah, di satu kelas, itu tidak sama. Mereka mempunyai kemampuan akademik yang berbeda, mempunyai apa ini namanya, minat yang berbeda, mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda, mempunyai gaya belajar yang berbeda. Jadi seorang guru kalau memberikan pembelajaran kepada 36 siswanya di kelas dengan strategi yang sama semuanya, nah ini Bapak Ibu sekalian akan sangat tidak bagus gitu. Apalagi di era sekarang ini dengan zonasi ini, dengan zonasi itu Bapak Ibu, kalau kemarin tuh Bapak Ibu anak-anak yang pintar itu trennya kumpul di sekolah yang bagus. Sehingga sekolah itu relatif homogen, anak pintar semua. Guru agak gampang itu. Dan orientasinya hampir sama karena orang tuanya mampu semua. Nah sekarang Bapak Ibu dengan zonasi itu akan terjadi satu konsekuensi, siswa yang datang di sekolah itu dan di kelas itu akan ada datang dari keluarga mampu, ada yang matematikanya hebat, ada yang sangat lemah, ada yang orientasi ke depannya itu karena orang tuanya dokter ya, orang tuanya dokter, kemudian anaknya juga berkeinginan menjadi dokter, jadi dia kepingin jadi dokter. Tapi ada juga di satu kelas dengan anak yang ingin jadi dokter tadi, di temannya yang lain itu orang tuanya penjual bakso. Di Gunung Kidul dengan Wonogiri ini kan banyak yang sukses dengan jual bakso dan mie ayam Bu ya. Jadi dia ingin melanjutkan usaha orang tuanya menjadi penjual bakso. Dia belajar di satu kelas. Tentu minat belajar si anak yang kepingin menjadi penjual bakso dan yang ingin jadi dokter ini berbeda. Dia berada di satu kelas. Nah, disinilah guru ditantang untuk bisa melakukan sebuah pembelajaran yang terdiferensiasi, beragam, memberikan layanan yang memenuhi kepada kebutuhan semua anak dengan berbagai latar belakang tadi. Saya kira ini banyak teori tentang pembelajaran terdiferensiasi ini, baik dari Lidson maupun Dotke ya. Nah, itu dapat kita baca lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti bisa baca di buku-bukunya ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah itu harapannya menghasilkan siswa-siswa yang mempunyai karakter yang kuat yang kita sebut pelajar Pancasila ini, yang bernalar kritis, kreatif, punya jiwa gotong royong ya, bisa bekerja sama, bisa bekerja dalam teamwork ya, mandiri, dan yang penting lagi adalah berkebinekaan global, sadar bahwa dia itu hidup dalam suasana yang berbeda, suku, bangsa, agama, latar belakang ekonomi dan lain sebagainya, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu ini Bapak Ibu dilakukan melalui intrakurikuler, pembelajaran yang terdiferensiasi ya, kemudian juga bagaimana mengintegrasikan antar mata pelajaran, kemudian program kokurikuler, bagaimana mengintegrasikan lintas mata pelajaran, kemudian bagaimana betul-betul bisa melakukan penguatan karakter anak, bagaimana pelibatan masyarakat dan seterusnya.
Ini yang nanti akan kita upayakan betul-betul bisa diperkuat di program sekolah penggerak ini. Terus, mana Pak Ludi nggak keluar? Oh, mohon maaf, ada video. Untuk mewujudkan Indonesia maju melalui terciptanya pelajar Pancasila, program sekolah penggerak menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan perkembangan zaman. Apa saja yang dihadirkan program sekolah penggerak? Pertama, guru akan mengajar berdasarkan tingkat kemampuan para siswa serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Guru dapat melakukan penilaian untuk mengetahui kesiapan belajar dan perkembangan kompetensi siswa. Hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan para siswa. Kedua, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada pengembangan karakter dan kompetensi yang holistik. Siswa didorong untuk bekerja sama, saling berbagi peran, menghormati pandangan orang lain, dan bernalar kritis. Ketiga, pembelajaran lintas mata pelajaran berbasis proyek yang dilakukan di dalam dan atau di luar kelas untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah berdasarkan pengalaman nyata dan untuk membentuk generasi muda yang memiliki profil pelajar Pancasila yang utuh. Sekolah yang berpusat pada siswa akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia maju. Oke, terima kasih. Jadi itu gambaran Bapak Ibu bahwa anak-anak kita itu memang berbeda-beda ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, treatment yang akan dilakukan berikutnya adalah perencanaan berbasis data. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekolah itu yang melakukan penyusunan LKKS tahunan maupun menahunan itu begitu-begitu saja gitu. Begitu-begitu saja, akhirnya ini tidak cukup bermanfaat untuk pengembangan sekolah. Nah, kita berharap Bapak Ibu ke depan sekolah melakukan perencanaan itu betul-betul berbasis data dan berbasis hasil refleksi diri. Bapak Ibu sekalian, kita punya hasil pemetaan mutu sekolah itu yang pertama dari PMP, pemetaan mutu pendidikan, baik di PAUD maupun di SD, SMP, SMA termasuk SMK. Kemudian juga hasil akreditasi, kemudian juga hasil ujian nasional yang sudah sudah almarhum ya. Kemudian yang berikutnya adalah survei yang lain dari statistik dan lain sebagainya gitu. Ini Bapak Ibu sekalian diharapkan termasuk nanti dengan asesmen nasional yang akan ada AKM, survei karakter dan survei lingkungan sekolah, ini betul-betul bagaimana nanti bisa dimanfaatkan oleh sekolah sebagai sumber data dan baseline untuk melakukan perencanaan yang lebih bagus lagi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah digitalisasi sekolah. Nah, ini untuk era sekarang ini Bapak Ibu menurut saya sesuatu yang bisa saya katakan wajib. Karena apa? Karena sekolah kalau sekarang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dengan digital sekarang ya tidak akan efektif untuk bersaing memajukan dirinya gitu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian nanti akan ada platform guru ya yang bagaimana sebagai alat bantu guru untuk meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berbasis micro learning dan habituasi ya. Menarik nih. Jadi habituasi saya kira kita paham ya bagaimana upaya untuk maju itu sebagai sebuah budaya para guru. Nah, micro learning ini yang menarik ini. Ini saya kira satu hal yang sesuai dengan kondisi milenial sekarang. Kita sekarang sudah dikembangkan Bapak Ibu e-learning. Tapi dengan e-learning yang banyak berkembang itu ternyata masih ada kelemahan juga. Yang pertama ketika membuka e-learning ternyata anak-anak tertarik membuka yang lain, situs-situs yang lain, akhirnya tidak fokus ya dan lain sebagainya. Jadi micro learning ini bagaimana mikro itu lebih kecil, learning pembelajaran ya. Bagaimana e-learning itu disempurnakan lagi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Jadi bagaimana nanti betul-betul dengan micro learning itu guru bisa menciptakan pembelajaran yang menarik, anak tetap fokus. Jadi guru akan dilatih bagaimana membuat video pendek, infografis, ya dan bahan-bahan media yang berbasis TIK, yang milenial gitu.
Yang kedua, platform guru untuk menjalankan pembelajaran di paradigma baru dengan pembelajaran yang terdiferensiasi, kemudian platform sumber daya sekolah, kemudian dashboard, raport, mutu pendidikan. Jadi intinya digitalisasi sekolah itu tidak hanya untuk memperkuat pembelajarannya, tapi juga untuk memperkuat bagaimana manajemen pengelolaan sekolah. Jadi nanti sekolah itu punya keunggulan apa, punya kelemahan apa, itu terakses. Jadi ketika sekolah itu punya kelemahan, kekurangan, terakses oleh banyak pihak terbuka peluang untuk memberikan bantuan kepada sekolah tersebut. Lanjut. Nah, siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan program sekolah penggerak? Tentu Bapak Ibu sekalian di pusat ya Kementerian Dikbud dengan dirjen-dirjen yang terkait ya. Dan yang kedua adalah pemerintah daerah. Dan memang di era desentralisasi otonomi daerah ini tanggung jawab tertinggi pelaksanaan pendidikan itu ada di pemerintah daerah. Anggaran tertinggi juga sudah digelontorkan pemerintah daerah. Oleh karena itu Bapak Ibu maka Pemda dengan segala hormat kita berharap nanti mengambil peran lebih dominan secara secara teknis dalam pendampingan dalam pelaksanaan program sekolah penggerak. Nanti akan ada pelatih ahli dan juga pengawas. Kemudian kepala sekolah itu akan didukung dengan platform teknologi ya. Jadi kepala sekolah itu akan lebih dalam tanda petik canggih itulah. Nanti akan ada community of practice dengan kepala sekolah penggerak lain ya. Kemudian kepala sekolah akan mendapatkan pelatihan manajemen dan instruksional leadership, kepemimpinan pembelajaran yang intinya kebijakan apapun, program apapun yang dilakukan oleh sekolah itu harus berujung pada meningkatnya kualitas pembelajaran. Kemudian komite pembelajaran yang ini nanti akan dibentuk di satuan pendidikan dengan merekrut guru-guru yang senior, potensial dan lain sebagainya. Kemudian tentu di ujung tombak itu adalah guru yang kita akan treatment untuk meningkat kemampuannya, terutama dalam memanfaatkan platform pembelajaran dan juga bagaimana murid nanti dapat mengakses semua itu dengan mudah sehingga murid akan menggunakan paradigma pembelajaran itu dengan lebih tertarik, termotivasi dan lain sebagainya. Lanjut. Manfaat untuk sekolah Bapak Ibu sekalian tentu akan meningkatkan mutu ya, meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan juga guru. Jadi ini satu peluang bagi Bapak Ibu kepala sekolah dan juga guru untuk maju dan dibersamai. Kemudian yang kedua percepatan digitalisasi sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah kesempatan menjadi katalis bagi sekolah lain ya. Kesempatan untuk kita beramal jariah ya. Kalau secara agama kira-kira seperti itu. Untuk memberikan manfaat kepada sekolah lain. Kemudian percepatan profil pembentukan pelajar Pancasila ya. Kemudian mendapatkan pendampingan secara intensif untuk transformasi mutu sekolah dan memperoleh tambahan anggaran dari pusat bisa melalui kemudian juga dari daerah dan tidak tertutup kemungkinan sekolah penggerak ini karena punya peran untuk mengimbas kepada sekolah lain bisa mengakses peluang untuk mendapatkan akses bantuan dana dari tempat lain. Dan bagi saya bisa menambahkan satu keuntungan bagi Bapak Ibu kepala sekolah, guru itu adalah ini sebagai bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dengan mengikuti program ini Bapak Ibu bisa melakukan satu kegiatan sambil menyelam minum air ya untuk memperoleh kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan Bapak Ibu akan berpeluang untuk menjadi guru dan tenaga kependidikan berprestasi. Selanjutnya, lanjut Pak. Nah ini Bapak Ibu sekalian time lini masa ya, berkaitan dengan ekstensifikasi jumlah sekolah ya. Jadi pada tahun ini itu sasaran provinsi 100%, tapi sasaran kabupaten baru 111 kabupaten dengan 2.500 sekolah penggerak. Nanti tahun depan tambah lagi 7.500, tambah 10.000 ya, dan seterusnya sampai pada suatu saat nanti pada tahun 20XX itu semua kabupaten kita harapkan sudah menjadi sekolah dengan kondisi yang seperti kita harapkan tadi, yang kemudian kita bisa memberikan predikat kepada sekolah kita semua itu sebagai sekolah penggerak. Lanjut. Ini terdapat 3 tahapan dalam pelaksanaan program sekolah penggerak, persiapan, implementasi, dan juga MONEF. Saya kira ini nanti ketika sudah berjalan secara teknis nanti akan mendapatkan informasi lebih lanjut. Terus
Peran dan tanggung jawab sekolah dalam program sekolah penggerak. Yang pertama, untuk persiapan ini Bapak Ibu kepala sekolah berperan untuk harus mendaftarkan diri, karena ini nanti sekolahnya tidak ditunjuk oleh Bapak Ibu kepala dinas, tidak juga. Ini welcome kepada semua Bapak Ibu kepala sekolah, dan kita ataupun dinas tidak akan memilih sekolah A, sekolah B. Yang akan diseleksi adalah kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya silakan daftar, nanti yang terpilih itu menjadi kepala sekolah penggerak, dan sekolahnya otomatis menjadi sekolah penggerak. Dan Bapak Ibu jangan berpikir sekolah saya tidak bagus. Nanti akan ada varian dari program sekolah penggerak itu, ada dari kelompok yang di tahap 4, ada yang di tahap 3 dan seterusnya. Jadi saya untuk di tahapan ini saya minta Bapak Ibu kepala sekolah di Gunung Kidul semuanya daftar, biar nanti tim seleksinya kewalahan. Dan nanti akan terpilih 37, dan bismillah saja 37 itu bukan lawan dan kompetitor kita, tapi 37 itu adalah duta Kabupaten Gunung Kidul untuk lebih dulu belajar dan nanti akan memberikan manfaat kepada yang lain. Kemudian tahap implementasi, ya tentu nanti pelaksanaan pendampingan oleh kepala sekolah, ada in-house training dan seterusnya ya. Kemudian ada Monef, saya kira nanti sambil jalan ini kita akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Ini mekanisme koordinasi untuk perolehan informasi program sekolah penggerak. Bapak Ibu silakan diakses. Ini materi, mohon izin Bapak Ibu Direktur, materi sudah kami sampaikan kepada semua peserta yang daftar tadi malam, jadi kita berharap Bapak Ibu peserta sudah membaca. Kemudian lanjut. Ya, saya kira itu yang menjadi tanggung jawab saya. Selanjutnya akan disampaikan lebih lanjut tentang teknis rekrutmen kepala sekolah, siapa saja yang di syarat administrasi memenuhi syarat, dan seterusnya. Saya kembalikan kepada Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.